Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah pada perjumpaan kita yang pertama kali ini ya, insyaallah sebentar lagi kita akan membahas sebuah peristiwa yang sangat terkait dengan kelahiran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi membahas kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya tidak lengkap jika tanpa membahas penyerangan tentara bergajah Abraha. Ya, perlu diketahui pada poin pertama kali ini kita harus tahu dulu bahwasannya Abraha itu adalah seorang gubernur, bukan seorang kaisar atau seorang raja. Dia adalah seorang pimpinan gubernur dari negara bernama Habasyah. Habasyah itu dipimpin oleh seorang raja Kristen namanya Najasyi, ya, Najasyi. Ini sekarang ini negaranya berada di mana? Berada di Ethiopia, ya. Kalau dulu Habasyah ini adalah negara yang makmur, ya, salah satu negara besar di peradaban-peradaban kuno. Tetapi sekarang ya mungkin ada sunatullah dari peradaban. Kita tahu sekarang Ethiopia adalah sebuah negara yang terbelakang, ya. Jadi Abraha ini memang seorang gubernur Habasyah di Yaman, ya, di Yaman. Pada suatu kali Abraha memutuskan untuk memang memindahkan pusat keagamaan bangsa Arab, ya, dari Mekah, ya. Sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, bangsa Arab itu terkenal suka berbondong-bondong ke Mekah karena di situ ada Baitullah atau Ka'bah yang dimana menjadi pusat keagamaan bangsa Arab, ya. Nah, di sini Abraha sadar, ya, satu-satunya cara agar memindahkan pusat keagamaan di Mekah, maka harus diserang gitu Ka'bahnya ini. Dan ini sendiri peristiwa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Fil ayat kedua. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Jadi bukankah Allah telah menghalangi, telah memusnahkan tipu daya kaidahum fi tadlil, ya, membuat tipu daya Abraha ini sia-sia. Kok bisa-bisanya gitu ya? Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasannya perang ini adalah tipu daya, yaitu penyerangan Abraha ke Mekah itu tipu daya. Padahal pada faktanya Abraha itu menyerang ke Mekah itu memang dengan disiarkan gitu. Ya, seperti kalau tahun 2003 lalu gitu, George Walker Bush menyerang Irak itu diinformasikan dulu ke seantero dunia. Nih, saya mau menyerang Irak. Sama Abraha pun seperti ini. Tapi kok Allah Subhanahu wa taala kenapa bisa sampai menyebut itu kaidahum fi tadlil? Padahal kaidun itu artinya adalah tipu daya. Sesuatu yang tidak terlihat. Maka di sini maksudnya adalah menurut Imam Ar-Razi, ya, seorang ahli tafsir Al-Quran bermazhab Syafi'i, beliau menyatakan ada motif politik dan ekonomi di balik penyerangan Abraha Ashabul Fil ke Mekah. Nah, selain motif agama, di sini berarti ada motif politik. Motif politik ini dipahaminya seperti ini. Kita harus tahu dulu bahwasannya Habasyah, negara asal Abraha ini merupakan negara sekutu dari negara adidaya. Apa negara adidayanya? Yaitu Romawi, ya, Romawi. Kita ibaratkan saja kalau Romawi waktu dulu tuh seperti Amerika Serikat sekarang lah, ya. Kita tahu bahwasannya Romawi pada saat itu punya peperangan, ya, punya persaingan abadi dengan Persia. Ya mungkin kalau sekarang itu seperti ibarat kata seperti Rusia atau Cina kalau sekarang, ya. Jadi ada Romawi dan Persia di situ. Nah, kita ingat surat Ar-Rum, Alif Lam Mim Gulibatir Rum, bahwasannya di asbabun nuzulnya ini ada kaum muslimin berdebat dengan Quraisy, ya. Yaitu tentang apa? Tentang siapa nih yang bakal menang. Yang menang antara Persia dan Romawi, siapa yang menang? Kaum muslimin lebih memihak Romawi. Kenapa? Karena agamanya Nasrani. Ya. Sedangkan waktu itu kafir Quraisy, Abu Jahal dan kawan-kawan lebih memihak siapa? Lebih memihak Persia karena sama akidahnya, penyembah berhala.
Walaupun nama dewa-dewanya bisa jadi beda. Sedangkan juga waktu itu di Mekah hampir seluruh dari 360 berhala yang ada di sekitar Ka'bah di masa jahiliyah itu hampir semuanya diimpor dari Persia. Sehingga memang jadi secara kultural, secara identitas, ya, secara keyakinan memang kafir Quraisy yang sebagai penghuni Mekah waktu itu punya kedekatan dengan Persia. Ya, punya kedekatan dengan Persia. Maka berarti secara nggak langsung kan kita harusnya sudah dapat pemahaman. Berarti Mekah ini sebenarnya memang lebih berpihak pada Persia. Sedangkan Abraha ini secara tidak langsung adalah bonekanya Romawi karena dia adalah seorang dari Habasyah, seorang pemimpin dari Habasyah yang merupakan bonekanya atau sekutu dari Romawi. Nah, motif ekonomi di sini berarti Abraha itu harus berusaha memindahkan pusat keagamaan, pusat perdagangan, dan pusat ekonomi dari kota Mekah ke negara dia, Yaman, kekuasaannya Abraha. Ya. Tepatnya kota apa? Kota San'a namanya. Ya. Yang dimana di situ ada katedral Al-Qulais. Nah, disinilah Abraha bercita-cita punya motif untuk memindahkan pusat keagamaan, pusat ekonomi, ya, pusat keramaian, pusat peradaban ke negara Yaman. Tetapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah menggagalkan rencananya itu, ya. Tadi kan alam yaj'al kaidahum fitadlil. Jadi Allah itu justru menyatakan bukankah ya tipu daya dari Abraha ini telah Allah nihilkan gitu ya. Telah Allah hilangkan. Ya, melalui yang kita tahu sebagai burung-burung yang membawa api, batu-batu api dari neraka, sehingga waktu itu pasukannya Abraha bisa dilumatkan. Perlu diingat ikhwanu fiddin rahimakumullah, di sini meskipun namanya Ashabul Fil, ya, tentara Abraha itu pakai gajah, tetapi bukan berarti mayoritas tentaranya pakai gajah, bukan. Dalam satu riwayat tentara bergajahnya ini hanya sekitar 12 ekor, ya. Ya, jadi yang memakai gajah itu, ya, memakai gajah hanya sekitar 12 prajurit, berarti sekitar 12 ekor gajah. Dan yang lainnya itu sekitar 60.000 pasukan menggunakan kuda sebagai kendaraan berperang yang lazim di masa itu. Ya. Kita tahu berarti motif politik, motif ekonomi Abraha telah gagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini pula ada yang namanya proxy war, ya, antara Romawi dan Persia. Yang pengertiannya adalah ketika dua negara adidaya, ya, ada dua negara berperang tetapi tidak langsung antara dua negara tersebut. Romawi dan Persia tidak langsung, ya. Tetapi menggunakan apa? Menggunakan Mekah sebagai ajang rebutan pengaruh di situ, ya. Di mana waktu itu kalau misalnya benar terjadi rencana Abraha, misalnya goal nih, misalnya tercapai tujuan-tujuan dari Abraha, harusnya kan Mekah itu jadi bagian dari Habasyah karena sudah dikuasai oleh Abraha, ya. Sedangkan Persia yang memang sudah lama terjadi ekspor impor dengan Mekah, dengan kafir Quraisy masa itu, bisa dinihilkan pengaruhnya. Maka di sini sebenarnya peristiwa-peristiwa di balik Maulid Rasulullah, ya, menjelang Maulid Rasulullah, sebenarnya bukan peristiwa sederhana, ya. Bahkan surat Al-Fil yang sering kita lantunkan, yang sering kita tilawah, itu sebenarnya memang menggambarkan bahwasannya ada clash of civilizations. Benturan antar peradaban. Benturan antar peradaban. Yang mana ini dua peradaban paling besar ini sedang berseteru antara Romawi dan Persia. Hanya saja Romawi menggunakan Habasyah, ya, kerajaan Habasyah. Yang dimana salah satu pimpinannya itu, salah satu gubernurnya Abraha itu untuk melumatkan atau menghancurkan kekuasaan Persia, pengaruh Persia di Mekah. Ya. Karena begitu, justru asbabun nuzul dari Quran surat Ar-Rum itu membenarkan bahwasannya kafir Quraisy itu punya kedekatan tersendiri secara kultural, keyakinan dengan Persia. Ya. Jadi lebih terwarnai oleh Persia, walaupun nggak langsung, walaupun secara tidak langsung. Ya, jadi di sini Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang nanti akan lahir sekitar dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad itu
diriwayatkan 55 hari setelah pasukan tentara bergajah Abraha ini hancur, ya. Karena berarti tentara bergajahnya Abraha itu menyerangnya di bulan Muharram. Sedangkan kita tahu Nabi Muhammad SAW lahir di bulan Rabiul Awal. Ya, jadi kurang lebih 2 bulan. Peristiwa Ashabul Fil itu kurang lebih 2 bulan sebelum kelahiran Nabi SAW. Ternyata di sini kelahiran baginda Nabi itu dikelilingi oleh peristiwa-peristiwa, motif-motif politik yang memang berskala global. Ya, berarti Nabi SAW ini harus bisa menjawab, ya, dengan wahyu bagaimana ini kecamuk-kecamuk, ya, intrik-intrik politik atau krisis-krisis dunia yang melanda saat itu. Ya. Jadi kita anggap saja itu sebagai simbolis bahwasanya ini di antara kecamuk perang antara Persia dan Romawi, proxy war Persia dan Romawi ini, itu berarti harus ada seorang nabi yang diturunkan oleh Rabbul Izzah yang akan menjawab krisis tersebut, ya. Karena ini memang lagi perangnya skala besar, ya. Perangnya skala besar. Ya. Nah, kalau Ikhwanuddin ini ingin mengambil ibrah dan hikmah dalam peristiwa ini, mungkin kita bisa berpikir seperti ini, bahwasannya sejak dahulu kala peradaban-peradaban terdahulu sudah ada yang namanya proxy war, ya, antara dua kekuatan dunia, antara dua peradaban dunia yang paling berkuasa di masa itu, yaitu Romawi dan Persia. Kalau sekarang tetap ada, contohnya adalah Suriah, ya, negara Suriah itu menjadi korban proxy war antara Amerika Serikat dan kepentingan Rusia di situ, ya, dimana Clash of Civilizations ini emang adalah sesuatu yang niscaya di antara peradaban manusia. Jadi konflik antar peradaban, benturan antar peradaban ini, kalau memang sudah ada dua kekuatan yang saling berseteru, dua kekuatan dunia yang saling berseteru, itu memang sebuah hal yang niscaya di dalam peradaban umat manusia. Sehingga di sini memang umat Islam sendiri harus mengambil peranannya. Umat Muhammad SAW harus mengambil peranannya bagaimana menjawab krisis-krisis tersebut, krisis-krisis dunia yang melanda pada hari ini. Oleh karena itu, Ikhwanuddin rahimakumullah, berarti di sini kita bisa simpulkan, ya, bahwasannya yang pertama, Abraha itu memang seorang gubernur Habasyah, yang mana Romawi sebagai negara adidaya saat itu menggunakan, ya, perannya gitu, menggunakan perannya untuk bisa satu menguasai Yaman, karena Yaman itu sendiri sebelumnya adalah negara sekutu atau negara boneka dari Persia. Berhasil tuh, Abraha berhasil menjajah Yaman. Tetapi Allah Azza wa Jalla ketika Abraha ingin menghancurkan Mekah, itu ditakdirkan gagal total, bahkan binasalah itu Abraha itu tidak jadi dalam menguasai kota Mekah, ya. Jadi seorang gubernur Abraha itu. Nah, selain itu berarti di sini ketika menafsirkan alam yaj'al kaidahum fi tadlil, memang Abraha di sini punya motif selain motif agama. Jadi bukan seperti riwayat-riwayat yang kebanyakan bahwasannya ada ini, ya, ada seorang Arab Badui yang katanya buang air secara sembarangan di Katedral Al-Qais, gereja kebanggaannya Abraha itu. Itu mungkin ada peristiwa itu. Cuma kurang cukup untuk menjelaskan kenapa seorang Abraha itu sampai mengerahkan bala tentaranya untuk menghancurkan Mekah, yang pada saat itu adalah pusat keramaian, pusat keagamaan bangsa Arab. Berarti di sini ada motif politik dan ekonomi, ya, ada motif politik dan ekonomi. Berarti memang di sini ada Clash of Civilization, ya, seperti diterangkan tadi ada Clash of Civilization, yang mana di situ Clash of Civilization-nya berbentuk sebagai proxy war antara Persia dan Romawi, dua negara adidaya pada saat itu. Yang mana berarti Muhammad SAW yang lahir kurang lebih 2 bulan kemudian, secara simbolis memang harus menyelesaikan krisis-krisis yang terjadi dalam peradaban umat manusia di masa itu. Wallahu alam, kita berjumpa lagi dalam edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.